Jadi presiden jangan gengsi, jangan macam-macam dengan Aceh, jangan anak tirikan Sumatera, jangan anak tirikan orang-orang Aceh, jangan anak tirikan bangsa Aceh. Mereka bangsa-bangsa pejuang, perempuannya bangsa-bangsa pejuang ya. Jangan sampai mereka berhasil dianak tirikan, akhirnya nanti terjadi lagi peperangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qawi sultanuh, al-wadihil burhanu, al-mabsud fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim mu'azzim ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftah babil yasar Sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih, amma ba'd. Yang saya cinta, yang saya muliakan, para alim ulama, para habaib, para kiai, para asatid, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus guru kita yang mulia Al-Habib Abdullah bin Ja'far As-Segaf, Al-Habib Ghasim bin Ja'far As-Segaf beserta seluruh keluarga besar beliau. Yang saya cinta, yang saya muliakan, Adinda Al-Habib Alwi Al-Attas beserta seluruh para guru-guru kita yang lain. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, sahibul bait Al-Ustadz Heri, mudah-mudahan Haji Heri, mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah permudah, dan semua yang hadir Allah permudah urusan dunia akhirat. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah, kepatuhan kepada Allah. Allah bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran, dari maksiat-maksiat hati. Saudara-saudara, engkau datang kepada saya, Habib, saya minta air, namun wadahnya kotor. Apakah saya akan memberikan air tersebut? Enggak, saya pasti enggak bakal beri. Pasti saya bilang, bersihkan dulu wadahnya, baru saya berikan itu air. Nah, saudara-saudara, tempatnya ilmu itu bukan di lidah, tempatnya ilmu itu di hati. Maka ilmu tidak akan masuk kecuali dalam hati yang bersih. Maka dengan duduknya kita di sini pulang, insya Allah hati kita menjadi hati yang bersih. Saudara-saudara, mohon maaf saya datang telat. Tadi saya ceramah dulu di di Kiai Munawir asli. Saya sebenarnya nggak boleh ngomong. Saya kena musibah, ada benturan, tulang rahang sebelah kiri ini patah ini. Jadi sebenarnya nggak boleh ngomong, nggak boleh apa, tapi nggak apa-apa, nggak ada cerita, nggak boleh ngomong apa. Buat Rasulullah nggak ada cerita itu. Saudara-saudara sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita berada di bulan yang penuh dengan keberkahan, itu bulan Rajab, bulan yang penuh dengan kemuliaan, bulan Rajab, bulan istighfar, yang dimana kita membaca istighfar Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali pagi hari, 70 kali sore hari. Ini adalah keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Kita berbuat dosa, kita berbuat salah, kita beristighfar kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Beda dengan umat-umat terdahulu, umat Nabi Musa alaihissalam. Ketika mereka berbuat dosa, mereka berbuat salah, Allah berfirman, wahai Musa, hukuman mereka adalah hukuman mati. Nabi Musa sampaikan kepada mereka, apa kata mereka? Wahai Nabi Allah, wahai Nabi Musa, hukumannya hukuman mati. Ya, hukumannya hukuman mati. Berbuat salah, berbuat dosa. Kita enggak. Engkau berbuat dosa dalam keadaan telanjang, tapi tetap Allah beri engkau pakaian. Pagi, siang, sore, malam kita berbuat dosa, tapi tetap Allah tutup aib-aib kita. Saudara-saudara, ada satu ulama, ada satu ahli hikmah, ada satu seorang ulama ahli tasawuf, beliau berkata, andaikan dosa itu punya andaikan dosa itu punya wangi, punya harum, andaikan dosa itu punya bau busuk, punya bau,
maka tidak ada satupun manusia yang ingin duduk denganku andaikan dosa punya bau. Kalau kata Bahar bin Ali bin Smith, andaikan setiap berbuat dosa ada titik hitam di muka, kalian tidak akan menemukan titik putih di wajahnya saya. Makanya umat terdahulu sampai 70.000 ada awan hitam. Kalau belum 70.000 maka belum 70.000 yang mati, jadi yang mati harus 70.000. Kalau belum 70.000 belum Allah ampuni. 70.000 yang mati. Bayangkan kita cukup beristighfar, makanya beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, saudara-saudara, galar Rasul sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'min fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim masalul jasad idza ishtaka minha udwun tada'asa iril jasad bisahari wal humma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, perumpamaan mukmin dalam saling menyayangi, dalam saling mengasihi, dalam saling tolong menolong. Perumpamaan mukmin bagaikan satu jasad. Apabila ada sebagian anggota jasad yang terasa sakit, maka seluruh tubuhnya akan merasakan sakit. Itulah perumpamaan mukmin. Maka mukmin sejati, mukmin yang imannya sempurna, mukmin yang imannya tinggi, mukmin yang memiliki kedudukan di sisi Allah, ketika dia melihat, ketika dia tahu ada saudara-saudaranya yang kesusahan, saudara-saudaranya yang memiliki penderitaan, yang kena bala, yang kena saudara-saudaranya yang kena bencana, yang kena musibah, maka dia akan merasakan rasa sakit penderitaan mereka, akan merasakan apa yang dirasakan mereka. Nah, saudara-saudara, kita yang berada di Aceh, saudara-saudara kita berada di Sumatera Barat, Sumatera Utara, mereka, penderitaan mereka itu adalah penderitaan kita. Air mata mereka itu adalah air mata kita. Air mata mereka, air mata kita. Mereka yang kehilangan rumah, mereka yang kehilangan harta benda sama seperti kita kehilangan harta benda kita. Mereka orang tua yang kehilangan anaknya sama seperti kita kehilangan anak-anak kita. Mereka anak-anak yang kehilangan orang tuanya menjadi yatim sama seperti anak-anak kita kehilangan kita sebagai orang tua. Mereka suami-suami yang kehilangan istrinya sama seperti kita kehilangan istri kita. Mereka istri-istri yang janda-janda yang kehilangan suaminya sama seperti istri-istri kita kehilangan kita. Oleh karenanya kita harus merasakan penderitaan mereka. Kita harus merasakan, kita membantu mereka sebisanya kita, saudara-saudara. Oleh karenanya kami juga, saya juga, kami juga, para pemuda-pemudi Islam Indonesia, kami sampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera tetapkan sebagai bencana nasional. Betul? Betul? Jangan gengsi jadi orang, jadi presiden jangan gengsi. Mentang-mentang Indonesia udah di kancah internasional, udah ketemu Putin, ketemu ini, bencananya nggak mau jadi bencana nasional. Memang benar skalanya skala nasional, tapi kalau ditetapkan sebagai bencana nasional, maka bantuan semakin banyak yang masuk, relawan makin banyak yang masuk. Nanti itu kayu-kayu gelondongan akan diperiksa dari mana datangnya. Nggak mungkin turun dari langit itu kayu, saudara-saudara. Ada nomornya. Emang turun dari langit malaikat tulis itu kayu? Hah? Siapa yang bikin rusak? Siapa yang bikin banjir bandang? Kita manusia yang bikin rusak. Kita yang rusak alam, kita yang rusak hutan, kita yang rusak laut. Kita semua, saudara-saudara. Oleh karena saya sampaikan, tetapkan sebagai bencana nasional. Awas, jangan macam-macam. Jangan macam-macam dengan Aceh. Jangan anak tirikan Sumatera. Jangan anak tirikan orang-orang Aceh. Jangan anak tirikan bangsa Aceh. Mereka bangsa-bangsa pejuang, perempuannya bangsa-bangsa pejuang. Ya, jangan sampai mereka berhasil dianak tirikan, akhirnya nanti terjadi lagi peperangan. Itu yang kita tidak mau. Makanya pemerintah harus segera cepat bertindak untuk menetapkan status sebagai bencana nasional. Benar apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Betul apa tidak? Ya harus. Ini perjuangan kita sebagai para pemuda-pemudi Islam. Kita nggak bisa ke sana, maka kita wajib, ya, wajib kita tuntut, wajib tuntut, wajib kita tekan pemerintah segera tetapkan bencana nasional. Kami para pemuda-pemudi Islam Indonesia bersumpah demi Allah, kami para pemuda-pemudi Islam
akan berada di barisan paling depan membela saudara-saudara kami. Kami para pemuda-pemudi Islam tidak akan pernah berhenti sampai mati. Kami tidak akan mundur berjuang untuk bangsa walaupun harus hancur, saudara-saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Indonesia merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Mudah-mudahan segera pemerintah Indonesia menetapkan sebagai bencana nasional. Amin, amin, amin ya Rabbal. Jadi penderitaan mereka adalah penderitaan kita. Tidak boleh kita merasa biasa-biasa saja dengan kesusahan, ya, penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kita. Yang terakhir, saudara-saudara, lihat begitu banyak kembang-kembang api. Banyak enggak? Memang benar yang disampaikan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Qala Rasul la tattabi'unna sanana aw sunana alladziina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi hujri dhirab la taba'tumuhum. Qala ya qila ya Rasulullah yahud wan nasara. Qala afaman. Kata Rasul, nanti di akhir zaman umatku akan mengikuti golongan-golongan sebelum mereka. Golongan-golongan sebelum mereka, sejengkal demi sejengkal mereka ikuti, selangkah demi selangkah mereka ikuti. Sekalipun umat sebelum mereka masuk dalam lubang dob, mereka akan masuk dalam lubang dob. Maka sahabat bertanya, apakah yang diikuti Yahudi dan Nasrani? Maka Rasul berkata, qala faman, siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani? Ini tahun baru, bukan tahun baru kita. Tapi saya tanya, yang paling banyak merayakan siapa? Putra putri jawab, putra putri, putra putri, anak-anak, orang. Hari Valentine yang paling banyak merayakan putra putri, orang. Rasulullah, sadaqar Rasul, sungguh benar apa disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena jangan ikuti budaya-budaya barat, jangan ikuti pola pikir barat, selalu terus istiqomah di majelis-majelis seperti ini, di majelis Nurul Mustafa, cahaya Al-Mustafa, sehingga cahaya itu bisa masuk ke dalam sanubari kalian, cahaya itu bisa masuk ke dalam hati kalian, sehingga kalian menjadi hamba-hamba yang soleh, yang taat, yang patuh, yang tunduk, yang wara', yang khauf, yang khasyah, yang zuhud, yang ahli ibadah, ahli qanaah, sehingga kalian menjadi hamba-hamba yang rumah tangganya menjadi rumah tangga Nabi Muhammad, kampungnya kampung Nabi Muhammad. Kalian bisa mengikuti jejak Nabi Muhammad, kalian bisa mengikuti sunnah-sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Rabbi fanfa'ni bi barakatihim واهدنا حسن بحرمتهم وعمدنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أول عفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jazakallah khair kepada Al Habib Bahar.